Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dan membaca Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kan? Selesai. Salam sehat semuanya Bapak Ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang regresi ganda ya Bapak Ibu. Kemarin kita membahas regresi sederhana. Apa yang membedakan regresi ganda dengan regresi sederhana? Yaitu ada di variabel X-nya Bapak Ibu ya. Variabel X itu apa? Yang mempengaruhi atau independen seperti itu. Jadi apa namanya? Supaya Bapak Ibu paham. Gambarnya gini. Ketika X berpengaruh terhadap Y, pengaruh X terhadap Y. Umpamakan seperti itu. Ini desainnya kan. Nah, kalau ini namanya regresi sederhana. Karena X-nya ada satu, yaitu variabel X terhadap Y. X-nya apa? Yang sudah kita pelajari, pengaruh model PJBL terhadap prestasi atau terhadap apa, motivasi dan lain sebagainya, atau pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Intinya X-nya cuma satu. Sedangkan regresi ganda, X-nya itu ada dua Bapak Ibu ya. Yaitu ada X1 X1 dan X2. Nah, kita akan menguji pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Semuanya mengarah pada satu titik, yaitu Y. Sorry. Nah, jadi X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan kedua-duanya. Jadi kita akan menguji pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, dan pengaruh kedua-duanya terhadap Y. Itu namanya regresi ganda. Ini variabel X-nya bisa digunakan apa saja. Mau apa namanya? Mau menggunakan motivasi dan satunya apa lagi? Minat dan motivasi terhadap hasil belajar. Nah, itu bisa seperti itu. Oke, sampai sini ya konsepnya paham ya. Nah, sekarang kita akan belajar mempraktekkan cara pengujian. Modulnya seperti ini, bahwa konsep dasarnya kita akan menganalisis regresi ganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X1 dan X2 terhadap Y. Nah, ujinya ada apa saja? Ada uji T dan uji F. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial. Parsial tuh yang masing-masing ya Bapak Ibu ya. Yang seperti saya contohkan di sini. Pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, ini namanya pengaruh secara parsial. Masing-masing diuji satu-satu kan begitu kan ya. Nah, itu menggunakan uji
uji T secara parsial. Sedangkan uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan bersama-sama. Berikan variabel X terhadap Y X1 dan X2 terhadap Y. Kayak gini. Jadi kalau uji F itu adalah kedua-duanya ini kita ujikan bersama-sama terhadap Y. Sehingga kita mengetahui bagaimana pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, dan pengaruh kedua-duanya bersamaan terhadap Y. Seperti itu. Oke. Terus lanjut. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan terhadap dari X secara simultan terhadap Y. Itu terhadap koefisien determinasi. Kita akan pelajari di praktikum ya. Syarat untuk regresi ganda, sorry nih, regresi ganda. Syaratnya adalah sama dengan regresi sederhana, yaitu harus valid, reliable, normal, dan homogen. Sebelum uji regresi ganda harus melewati validitas, reliabilitas, normalitas, dan homogenitas. Ketika sudah, baru kita bisa lanjut ke uji regresi ganda. Regresi ganda yaitu sekarang kita akan menggunakan uji T. Pak, ini tabel itu apa sih? Ini bagi yang memang mau mendalami ya. Artinya sebenarnya sama saja kita patokannya dari sini saja deh fokusnya. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Ya, ada dua opsi maksudnya. Kalau pakai T hitung, jika T hitung lebih besar dari T tabel, artinya X berpengaruh terhadap Y. Pengujiannya mau pakai ini terserah. Sama saja Bapak Ibu ya. Pak, T hitung itu apa? Nanti akan dihitung oleh uji kita melalui SPSS nih. T tabelnya apa? T tabelnya ada di sini nih. Dibandingkan antara T hitung dan T tabel, T hitungnya lebih besar atau lebih kecil daripada T tabel kan begitu kan. Pak, pusing liatin ini, liatin tabelnya. Ya sudah di sini saja kan gitu kan. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka X berpengaruh terhadap Y. Berarti kalau lebih dari ini berarti tidak berpengaruh ya Bapak Ibu ya. Itu uji T. Sekarang uji F. Uji F sama. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka X1 dan X2 secara simultan itu berpengaruh terhadap variabel Y. Nanti kalau Bapak Ibu menginterpretasikan, jangan menyebutkan X dan Y, ya, sampaikan langsung variabel apa yang diuji di X ini. Berarti jika misalkan nilainya adalah 0,01, berarti lebih kecil kan ya. Dapat disimpulkan bahwa variabel minat dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap hasil belajar kan begitu kan. Nah, ini mau pakai T hitung sama F hitung sama seperti yang T hitung ya. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, artinya variabel X1 dan X2, di sini X1 dan X2 itu secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Seperti itu. Maka biar gampang fokusnya ke sini saja ya. Ke 0,05. Di bawah 0,05 berarti dia secara simultan berpengaruh. Ujinya kita praktikkan ya. Kita siap-siap SPS-nya Bapak Ibu ya. Mau diketik manual silakan atau mau copy paste silakan. Yang jelas saya lampirkan dalam bentuk PDF ya nanti di apa namanya di LMS. Nanti kalau dapatnya PDF berarti Bapak Ibu ketik manual satu-satu. Kalau misalkan PDF-nya bisa di-convert ke Word berarti Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Oke. Nah, ini nilai motivasi didapat dari mana Bapak Ibu? Dari angket. Nah, angket totalnya 75. Ini dari
Angkat juga minatnya. Ini dari tes misalnya. Nah, ini kita copy, kita copy ya Bapak Ibu ya. Atau nanti ketik manual silakan kalau nggak bisa di copy. Di SPSS langsung di sini di paste. Atau Bapak Ibu mau ngetik manual nggak apa-apa kayak tadi ya 7560 silakan. Yang penting angkanya sama. Ketika sudah dipaste di SPSS, kita masuk ke variabel view. Nah, variabelnya kita ganti nih apa sesuai variabel yang ditulis di modul, yaitu motivasi di X1, minat, dan prestasi. Ini motivasi, terus ini minat, ini prestasi ya. Motivasi, minat, dan prestasi. Oke, kembali ke data view. Sebelum ke sini kita perhatikan ke model dulu ya. Nah, ketika kita sudah punya judul, judulnya adalah pengaruh motivasi dan peminatan terhadap prestasi belajar. Ini judulnya. Ini judul skripsinya. Kemarin kan X-nya cuma ada satu kan, pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Nah, sekarang ada dua, X-nya X1, X2, pengaruh motivasi dan peminatan terhadap prestasi belajar. Variabel Y-nya mana? Prestasi. X1-nya mana? Motivasi. X2-nya peminatan. Seperti itu. Sehingga dari judul ini kita mendapatkan hipotesis ada tiga. Nah, ini hebatnya orang yang penelitiannya kuantitatif ya Bapak Bu ya. Jadi judulnya ini, hipotesisnya ini ketika terbukti hipotesisnya berpengaruh, atau, nah, maka penelitian sudah selesai. Seperti itu. Beda dengan kualitatif. Kalau kualitatif kan harus benar-benar mendalam Bapak Ibu. Oke, kita susun hipotesis pertama. Hipotesis pertama yang uji T dulu Bapak Ibu ya. Yang apa namanya? Yang parsial dulu. Yang satu-satu. Hipotesis pertama terdapat pengaruh motivasi terhadap prestasi. Motivasi terhadap prestasi. Yang keduanya pengaruh minat terhadap prestasi. Nah, hipotesis yang ketiganya terdapat pengaruh motivasi dan minat secara simultan terhadap prestasi. Ya, muncul ada tiga hipotesis yang harus dibuktikan oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut ya. Sudah dipastikan di SPSS. Nanti kita ujinya analyze regression linear. Nah, ketika masuk tampilan linear regression, maka variabel X1, X2 masuk ke independen, dan dependennya variabel Y. Seperti itu terus. Oke. Sudah uji segini, nanti udah dapat tiga-tiganya Pak Ibu ya. Dapat uji T-nya, dapat uji F-nya. Oke, kita perhatikan ya. Analyze regression linear. Nanti oke. Ini datanya sudah dapat. Kita uji sama-sama ya. Analyze regression linear. Nah, ingat variabel independen itu adalah variabel X1 dan X2. X1-nya motivasi sama X2-nya minat. Dependen variabel Y, maka prestasinya masuk ke sini. Sudah, tinggal oke saja. Nah, di sini dapatkan yang diambil adalah koefisien dan ANOVA. ANOVA itu adalah uji F. Nih, lihat nih F. Nah, namanya F hitung tuh ini nih. F hitung. F hitung lebih besar dari F tabel. Berarti F tabelnya dibandingkan dengan tabel yang tadi di sana. Nah, T hitung yang mana ini T hitung? Nah, dan Pak pusing hitung apa membandingkan antara T hitung atau F hitung dengan tabel, maka cukup dilihat di signifikansinya saja. Kalau signifikansinya di bawah 0,05, maka
dikatakan berpengaruh. Kita perhatikan analisis di sini Bapak Ibu ya. Ini kita bandingkan nilainya sama tidak dengan di modul. Ke koefisien dulu. Di sini substansinya adalah dimotivasi 0,34, minat 0,07. Kita lihat hasil ujinya. Di koefisien dimotivasi 0,34 ya. Minatnya 0,007. Sama Bapak Ibu ya. Nah, kita interpretasi signifikansi pengambilan keputusannya tadi gimana? Bahwa kalau nilai signifikansinya di bawah 0,05 maka dapat dikatakan berpengaruh. Nah, perhatikan motivasi. Kita fokus ke motivasi. Nilai signifikansinya berapa motivasi? 0,347. Ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka motivasi tidak berpengaruh terhadap prestasi. Nggak ada pengaruhnya. Karena di atas 0,05. Perhatikan minat. Minat nilai signifikansinya 0,007. Ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil Pak Ibu ya. Lebih kecil dari 0,05. Ini 0,007. Bandingkan 0,05 dengan 0,007 kita sini nih. Kita tuliskan di bawah sini ya. 0,05 dengan 0,007. Nah, ini lebih kecil mana berarti? 0,7 Bapak Ibu ya. Karena di belakang komanya di sini ada 0 2 kali. Ini 0 cuma 1 kali. Kalau misalkan di sini 0,07 maka berarti lebih besar ini Bapak Ibu ya. J. Maka karena di sini 0,07 maka ini lebih kecil. Sehingga kembali ke uji tadi. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh minat terhadap prestasi ya, itu berpengaruh. Jadi terdapat pengaruh antara minat dan prestasi. Kita teruji hipotesis yang keduanya bahwa terbukti adanya pengaruh minat terhadap prestasi, yaitu 0,07 karena lebih kecil daripada 0,05. Oke, paham sampai sini Pak Ibu ya? Nah, terus kita masuk ke uji F. Pada uji F itu X1 dan X2 jadi 1. Terus apakah berpengaruh terhadap Y? Kita lihat nilai signifikansinya. Ini 0,0000. Berarti dia lebih kecil daripada 0,05 Bapak Ibu. Sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi dan minat ketika dijadiin satu itu berpengaruh terhadap prestasi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Seperti itu. Kalau sudah paham, nanti silakan dilanjut ke latihan. Ini judulnya adalah pengaruh model pembelajaran PBL dan PJBL terhadap kemampuan berpikir kreatif. Ini judulnya. Ini angka yang sudah saya sediakan. Silakan dibuat rumusan masalahnya kayak gimana, dibuat hipotesisnya, dan dianalisis, diinterpretasikan. Nanti dijawab, terus diupload di LMS dalam bentuk PDF. Oke, segitu saja ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas segala perhatian, semangat selalu, karena bentar lagi
Nah, UAS tinggal menghitung beberapa minggu terus kita UAS. Ya. Maka persiapkan, eh, pelajari materi-materi tentang praktikum ini karena materi UAS pasti kaitan erat dengan praktikum. Ya, cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.